Halo Medos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Medos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, dan juga kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan bagi yang sedang sakit, seperti biasa, kita doakan semoga lekas sembuh, semangat. Bagi yang sedang ada ujian, semoga diberikan jalan keluar, jalan kemudahan. Dan bagi para pencari nafkah dimanapun berada, semoga diluaskan rezekinya, dilancarkan urusannya, Medos. Baik Medos, pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi terkait ya pengalaman hidup saya selama 8 tahun di India setidaknya Medos. Kali ini saya coba berbagi pengalaman terkait kerasnya hidup di India Medos. Waktu itu saya memang pernah terbayang ya, gimana ya kalau ternyata itu saya misalnya menjadi seorang yang terlahir di India. Dan mungkin ya beberapa hal ini yang akan terjadi pada diri saya Medos. Oke, tanpa panjang lebar Medos, bagaimana sih terkait beratnya hidup di India dan kira-kira lebih berat mana antara hidup di India sama di Indonesia Medos. Oke, ikuti video saya berikut. Iya, saya ingin menyampaikan dulu Medos bahwasannya ya kehidupan seseorang di India ini apakah akan berat ataukah akan ringan itu akan ditentukan Medos dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari jenis kelamin dulu Medos. Yang kedua adalah dari agamanya gitu ya. Dan yang ketiga adalah dari kastanya, dan yang keempat adalah dari etnisitasnya Medos. Saya hanya bisa bilang seperti ini, orang yang bisa dikatakan paling beruntung ataupun paling nyaman hidupnya kemungkinan besar adalah dia yang memiliki jenis kelamin laki-laki, dia yang berada pada yang namanya agama mayoritas yaitu Hindu, dia yang berada pada etnisitas ataupun ras yang diunggulkan, saya katakan di sini adalah Arya. Dia yang dari segi bahasa juga. Dia yang menguasai bahasa, yaitu di sini adalah bahasa mayoritas yaitu Hindi dan juga pastinya bahasa Inggris. Dan yang selanjutnya adalah dari aspek kasta tentu ya. Bagi mereka yang berada di kasta atas ya, yaitu kasta Brahmana, Ksatria ataupun minimal Vaisya, itu akan bisa dikatakan memiliki privilege tertentu Medos, ataupun memiliki keuntungan ya di awal ataupun di awal kehidupannya ya sejak dia lahir gitu. Ini cukup menentukan Medos ya. Tetapi saya akan coba memukul ya rata secara general apa saja sih tantangan-tantangan yang akan dihadapi khususnya dalam perspektif saya sebagai seorang pelajar yang ada di India gitu ya, sebagai perspektif laki-laki gitu ya, tanggung jawab seorang laki-laki. Oke Medos, inilah beberapa poin-poin terkait tantangan ataupun beratnya ataupun tekanan hidup yang ada di India. Medos, tantangan pertama yang menjadi suatu permasalahan ya yang ada di India yang berpengaruh ya dalam kehidupan, pastinya menjadikan hidup di India cukup berat adalah dari aspek jumlah populasinya yang besar Medos ya. Dengan populasi yang besar, minimal di situ Medos kita akan dihadapkan dengan kehidupan yang memiliki persaingan ya yang bisa dikatakan cukup tidak mudah gitu ya. Dan ini Medos bisa kita lihat minimal dari segi antrian Medos. Kalau Medos nanti ngantri mau beli sesuatu, ngantri di ATM, ngantri di mana gitu ya, itu akan mau dimungkinkan ada muncul antrian yang panjang Medos. Dari situ saja kita sudah menemukan gitu ya suatu permasalahan ya, tekanan hidup sederhana gitu ya dalam menjalani yang namanya kehidupan di India. Apalagi misalnya dari aspek-aspek birokratis ya, kita harus menunggu antrian yang lebih lama gitu ya. Ketika kita harus menunggu antrian yang lebih dulu dan itu terbilang panjang Medos. Itu secara sederhana dari aspek populasi. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Ini masih ada hubungannya dengan populasi yaitu terkait persaingan Medos. Jadi ya, ketika kita sudah berada di sekolah ya, di situ sudah ada Medos yang namanya persaingan kehidupan Medos ya. Entah itu mulai dari sekolah dasar, kita lanjutkan ke SMP, ke SMA, universitas, di dunia kerja kita akan menemukan persaingan yang tidak mudah Medos ya, karena populasi yang besar dan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan pun juga tentu tidak mudah Medos ya. Pekerjaan mungkin banyak ataupun ada, tetapi kadang tidak sesuai dengan bayarannya gitu. Itu ada juga seperti itu gitu ya Medos ya. Dan konon ya di India sudah surplus doktor gitu ya, bukan lagi S2, sudah surplus doktor. Ada saja kadang dokter yang justru tidak bekerja ya dengan gelar yang mereka miliki. Jadi persaingan di sini Medos keras ya. Dan persaingan di sini juga persaingan dalam hal pekerjaan, pendidikan, sekali lagi itu akan kita rasakan di India, dan saya pikir itu lebih berat daripada di Indonesia
somehow gitu Medos. Oke, kita masuk ke aspek yang ketiga Medos ya. Aspek yang ketiga yaitu kerasnya dalam hal mencari nafkah Medos ya. Katakanlah kita seorang pria yang sudah beranjak dewasa dan sudah menikah, sudah memiliki anak Medos. Hal yang akan kita pikirkan dalam mencari nafkah yaitu tidak hanya untuk mencari nafkah untuk bertahan hidup, tetapi juga bagi kita yang rakyat biasa gitu ya, kita lihat anak kita ini apakah perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki anak kita, maka terselamatkanlah Medos. Kita tidak perlu mencari uang, menabung uang untuk dowry ya. Dowry ini sejenis mahar, yang mana mahar ini Medos tidak sedikit. Di India yang harus membayar mahar adalah pihak perempuan. Jadi kalau kita memiliki anak perempuan 1, 2, 3 gitu ya, wah itu kita diharapkan ya sebagai orang tua dapat mengumpulkan uang untuk kelak menikahkan anak kita dan memberikan mahar tersebut kepada si calon suaminya Medos ya. Semakin tinggi profil ataupun semakin tinggi dari yang namanya pekerjaan si calon suami, itu semakin besar ya dowry yang harus kita sediakan. Dan dowry ini juga menjadi bagian dalam kesepakatan pernikahan. Kalau dowry-nya nggak sesuai ya, itu akan membatalkan pernikahan. Kalau dowry-nya belum dibayarkan, sudah disepakati gitu ya, tapi belum dibayarkan ke pihak laki-laki, maka itu juga akan menjadi masalah bagi anak perempuan kita kelak ketika pernikahan. Pasti nanti akan diungkit-ungkit. Jadi dalam hal mencari nafkah bukan masalah menyekolahkan saja, bukan masalah oh nanti pernikahannya seperti apa, tetapi yang paling penting adalah Medos dowry itu sendiri ya. Itu Medos ya tadi ya, itu adalah mahar yang jumlahnya fantastis, rumah, mobil, uang, pakaian, isi rumah dan yang lain-lainnya. Medos, hal selanjutnya yang saya pikir menjadi tantangan ya beratnya hidup di India yaitu dari segi musim Medos. India memiliki musim panas dan musim dingin. Kalau di Indonesia kan musim kemarau dan musim hujan. Saya pikir musim ini lebih berat ya yang ada di India daripada di Indonesia Medos. Bayangkan musim panas, kita akan berada di lingkungan dengan panas 45 sampai 47 derajat di puncaknya Medos ya. Itu bahkan lebih tinggi lagi di daerah yang lainnya. Ini khusus di tempat saya ya, di India Utara, di kota New Delhi Medos. Itu kalau keluar jalan kaki, naik motor, panas Medos. Angin yang menerpa panas Medos ya. Dan itu bisa dehidrasi kalau kita tidak istilahnya meminum air dengan jumlah yang cukup. Kalau rumah kita, kamar kita tidak ada AC Medos, wah itu luar biasa tantangannya. Tempat tidur itu panas terasa Medos, lantai panas Medos ya. Itu di musim panas. Kalau di musim dingin itu lebih enak sih daripada musim panas, tetapi dingin banget Medos. Puncaknya bisa sampai 3 derajat Celcius Medos. Itu di kota New Delhi ya. Di kota-kota lain bahkan bisa kosong ya, 0 bahkan minus. Itu kalau kita mandinya ataupun wudhunya tidak menggunakan air panas, itu dingin banget Medos, luar biasa. Tetapi sih memang orang lebih menikmati musim dingin. Tapi bukan berarti musim dingin tidak mematikan. Banyak yang meninggal Medos di musim dingin karena apa? Kedinginan. Karena tidak memiliki pakaian yang cukup Medos. Dan kalau naik motor itu luar biasa. Kita harus pakai sarung tangan, kita harus pakai penutup, istilahnya pakai jaket yang benar-benar, istilahnya, dan juga celana yang benar-benar menutup dari angin yang begitu dingin Medos. Jadi itu tantangan yang luar biasa deh di India Medosnya dari segi yang namanya musim. Ya, dan itu kita jalani masing-masing sekitar 3 bulanan ya sampai 4 bulanan Medos, luar biasa Medos ya. Oke, hal yang kelima Medos yang saya pikir menjadi tantangan beratnya hidup di India Medos. Kalau di Indonesia kita kan masyarakatnya cenderung egaliter ya, mungkin berdasarkan kelas ya, kelas si kaya dan kelas si miskin. Tapi kalau di India Medos berdasarkan ya gampangannya kasta lah ya Medos ya. Itu juga kelas tetapi sifatnya kasta gitu. Jadi ada kasta tinggi, kasta rendah gitu ya. Dan sering terjadi diskriminasi ya, masih belum hilang ya, yaitu diskriminasi dari kasta ini Medos. Kalau kita berada di kasta rendah, tentu kita kadang mendapatkan perlakuan yang senonoh ataupun sikap yang angkuh ya dari kasta tinggi gitu. Ini kadang sering terjadi gitu ya. Dan ini berlaku dalam semua aspek ya, entah tetangga rumah misalnya, ataupun mungkin di dunia kerja, di sekolah gitu ya. Dan itu kadang bisa menghambat kadang karir kita gitu ya, karena disebabkan misalnya kasta kita yang lebih rendah. Berbeda sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, kalau kita berada di kasta tinggi itu bukan menjadi suatu permasalahan gitu Medos ya. Makanya kalau kita pengen urusan sesuatu, lihat dulu itu kastanya apa gitu ya. Kalau kasta tinggi, kita kasta rendah ya jangan sampai
Jangan sampai istilahnya kita mencari masalah gitu ya dengan orang-orang seperti itu. Baik Medos, aspek selanjutnya yang bisa dikatakan menjadi permasalahan yang ada di India ya, beban hidup yang ada di India adalah Medos, di poin ke-6 ini, yaitu perjodohan Medos ya. Perjodohan di sini adalah ketika ya kita menikah itu bukan kepada orang yang kita cintai gitu, alias ya perjodohan itu sendiri. Jadi di India ini Medos 95-98% itu perjodohan Medos yang dilakukan. Jadi orang tua mencarikan calon kepada si anaknya Medos ya, mencarikan calon yang terbaik katanya, dan pastinya sesuai dengan kasta mereka. Jadi mereka tidak ingin adanya orang yang dinikahi di luar dari kasta mereka, entah itu kasta yang lebih rendah ataupun kasta yang lebih tinggi. Karena kalau sampai kastanya berbeda, itu biasanya nggak direstui oleh keluarga. Terburuk Medos itu akan dibunuh dua-duanya ya, untuk honor killing, yaitu untuk pembunuhan demi kehormatan, menjaga kasta mereka agar tidak tercampur Medos. Dan teman saya tuh sampai kaget, Gus kamu tuh love marriage atau arrange marriage? Saya bilang saya love marriage kalau di Indonesia gitu ya. Ya kalau zaman dulu mungkin di Indonesia ada perjodohan ya, kita sekarang sudah jarang gitu ya Medos ya. Dan mereka benar-benar kaget, luar biasa ya kamu ternyata love marriage gitu. Mereka benar-benar kagum gitu ya dengan apa yang sudah saya lakukan gitu, dan padahal itu udah biasa di Indonesia gitu ya Medos ya. Oke, selanjutnya Medos ya, kita akan masuk ke poin yang ke-7 ya. Poin yang ke-7 adalah terkait karakter masyarakat India itu sendiri Medos ya. India adalah negara dengan populasi yang besar itu juga, dan juga musimnya yang seperti itu gitu ya, ekstrim panas, ekstrim dingin, itu secara tidak langsung ya itu membentuk juga saya pikir karakter dari mereka Medos ya. Jadi karakter di India ini Medos yang perlu Medos ketahui, bagi kita yang baru kenal di India ini, defisit trust Medos ya. Defisit trust ini apa? Kurangnya rasa percaya kepada orang lain Medos ya. Jadi kita tidak bisa langsung percaya kepada orang lain, apalagi orang yang masih baru Medos, apalagi orang yang benar-benar kita tidak tahu asal usulnya. Itu orang India pasti tidak akan langsung percaya, itu yang pertama, karena mudah terjadi yang namanya penipuan. Yang kedua, nah itu dia, kadang Medos karakter orang India ini keras ya, sama-sama keras gitu, sama-sama ingin berargumen, sama-sama ingin menang sendiri, individualis, dan kadang Medos tidak peduli dengan orang lain gitu ya. Ini kadang terjadi Medos, khususnya bagi mereka yang belum kenal, tapi kadang ada juga kepada mereka yang sudah kenal Medos ya. Jadi ini benar-benar cukup berat gitu ya ketika kita berurusan dengan ataupun sedang berselisih dengan orang di India Medos ya. Saya tidak menyatakan semua orang seperti itu, tapi kecenderungannya seperti itu Medos. Karakternya keras, kadang kalau kasta tinggi lebih angkuh, lebih arogan gitu ya. Dan ya kepeduliannya tidak seperti kita, kedermawanannya tidak seperti kita gitu ya. Ya benar-benar keras gitu. Bahkan pengamis sekalipun mereka benar-benar keras gitu ya, ataupun benar-benar berusaha dengan kuat untuk meminta kepada kita gitu ya. Kalau belum bisa dipenuhi itu ada ya, sampai-sampai seperti itu gitu ya Medos ya. Ya berbeda dengan orang Indonesia yang nggak enakan, yang gampangan gitu ya, yang mudah kadang percaya gitu ya. Ini benar-benar berkebalikan. Dan orang India karakternya juga yang dari aspek positif adalah mereka memiliki kepercayaan tinggi, kepercayaan diri yang sangat tinggi Medos gitu ya. Walaupun belum tentu apa yang dia sampaikan itu bisa dia lakukan sesuai dengan keahlian yang telah dia janjikan gitu Medos. Nah, ini karakter yang unik yang ada di India yang saya pikir juga kadang menjadi tantangan tersendiri ya, ataupun ujian lah tersendiri terkait beratnya hidup yang ada di India Medos. Oke, kita masuk ke aspek selanjutnya, yaitu terkait birokrasi yang bisa dikatakan rumit ya. Ini di poin ke-8. Birokrasi yang rumit ini ya, saya sebagai negara dengan total produk 1,3-1,4 miliar, itu namanya birokrasi itu perlu cepat dilaksanakan Medos ya. Tidak bisa lambat gitu ya. Nah, masalahnya adalah ada sistem yang masih digunakan secara tradisional gitu ya. Tapi ada juga sistem yang sudah digunakan secara online gitu ya. Nah, yang online itu biasanya cepat gitu ya. Nah, yang tradisional ini kalau masih dilakukan itu bisa membuat antrian yang panjang, bisa membuat yang namanya waktu tunggu yang panjang dalam mengurus sesuatu. Ya, mengurus sesuatu di kampus, ya kadang ada ketidakjelasan, mengurus sesuatu yang bersifatnya birokratis ya di pemerintahan, kadang ada juga ketidakjelasan gitu ya, ini kapan ya selesainya gitu ya. Nah, itu kadang terjadi Medos, dan ini menjadi tantangan tersendiri Medos ya, belum lagi ngantrinya gitu. Ya, jadi
birokrasi di sini juga menjadi tantangan saya pikir ya, terkait kerasnya hidup yang ada di India, Medos ya. Oke, kita masuk ke poin ke-9 yang merupakan poin terakhir, yaitu terkait konflik komunal, Medos. Konflik komunal ini adalah konflik yang terjadi antara agama biasanya. Kalau dalam konteks India biasanya antara Hindu dan Muslim, Medos. Di Indonesia ya kita dulu sempat terjadi yang namanya konflik komunal, tapi lebih cenderung kepada yang namanya suku ya. Misalnya suku Dayak dan Madura ya di Kalimantan Tengah ya, antara Islam misalnya dengan Kristen ya, mungkin dulu sempat terjadi gitu ya, seperti yang di Ambon gitu ya. Tapi di India, Medos, sampai itu namanya konflik komunal itu setiap tahun tuh hampir sering terjadi, Medos, gitu ya. Dan itu sifatnya kekerasan ya. Kalau di Indonesia kan paling, Medos ya, kalau yang sifatnya masanya besar ya, saya pikir itu adalah seperti pembakaran ya, lalu tawuran. Kalau di India, Medos, itu bisa sampai terjadi yang namanya ya pembunuhan gitu ya, pembunuhan. Dan itu melibatkan atas nama agama. Ini kan cukup ngeri gitu, Medos. Nah, bagi minoritas ini menjadi tantangan tersendiri. Misalnya kita beragama Islam gitu ya, dan kita tidak tahu kapan saja itu bisa terjadi, kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati terkait isu ini, dan rumah dibakar gitu ya, sama isi-isinya. Bahkan ada juga yang sampai dibunuh. Ini kan benar-benar sesuatu yang mengerikan, dan kadang masih menjadi komoditas politik. Jadi menjadi tantangan tersendiri lah ya untuk bisa hidup di India gitu ya. Oke, Medos, saya pikir itulah ya, kurang lebih ada sekitar 9 poin terkait beratnya hidup di India. Kira-kira bisa dibandingkan nggak, lebih berat mana antara hidup di Indonesia dengan di India, Medos, setelah apa yang tadi 9 poin yang saya sampaikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar juga. Kalau ada yang dikoreksi silahkan juga tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bosokria, Firmilengge, bersama saya Muhammad Agus Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah, Medos, Allah Hafiz.